Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada. Bertemu kembali bersama Raihan Motor. Pada kesempatan kali ini kita sedang membongkar Beat KZL. Adapun sebagai kendalanya, di sini kita akan bongkar mesin dikarenakan motor sudah mengasap putih. Sesuai dari laporan si pemilik motor, motor ini belum lama sudah pernah dibongkar. Saya pribadi merasa penasaran. Belum lama turun mesin kok bisa sudah ngebul kembali. Oke, langsung saja kita akan turunkan rangkanya dan kita akan cek secara seksama, teliti, sesuai dengan analisa kita yang rasional, tepat, dan mudah dipahami. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Raihan Motor. Baik kawan-kawan, saya akan menurunkan rangkanya. Di sini piston benar-benar baru ya kawan-kawan ya. Oke, kita amankan dulu bantalan temengnya. Coba saya perdekat dulu ya, saya zoom dulu. Dan video ini akan menjadi dokumentasi bagi saya, yang mana video ini menjadi laporan untuk si pemilik motor agar dapat menonton video dari hasil bongkaran motornya. Nah, coba kita lihat kawan-kawan. Di sini piston belum jatuh ya. Di sini piston belum jatuh. Nah, belum lepas maksudnya. Coba kita lihat. Terdapat sisa oli ya kawan-kawan ya. Tuh. Di dinding liner itu basah oli mesin. Coba kita lihat bagian bawahnya saja, fokus ke satu garis. Tuh, di sini piston oblat, longgar, bunyi ya. Oke, langsung saja kita tarik keluar dulu. Baik, saya sudah melepaskan blok silinder dari mesinnya. Coba kita lihat sama-sama kawan-kawan ya, untuk susunan ring pistonnya. Coba kita lihat ya kawan-kawan ya. Di sini dari video ini tampak susunan ring piston itu sejajar 3 sambungan itu saling berhadapan. Ya.
Ini udah satu arah gitu. Ini yang saya sebutkan pada video-video saya sebelumnya, mengapa dan apa alasan ring piston itu setiap sambungan tidak boleh saling berhadapan. Inilah akibat yang saya bilang itu. Ini yang saya sebutkan itu pada video saya yang sebelumnya. Coba kita lihat ya, sambungan saya zoom lagi. Nah, sambungan 3 saling berhadapan. Ini saya yakin ini oli sudah tembus ke ruang bakar bila posisinya seperti ini. Nah, dimana ring piston tidak menyapu secara sempurna. Ada oli yang tertinggal, itu bahasa simpelnya gitu. Jadi satu garis ini akan meninggalkan oli pada ruang bakar. Ya kawan-kawan ya. Itu dalam hitungan 1 kali putaran. Apabila 40 km perjalanan, berapa tetes kira-kira yang akan dibakar oleh mesin ini? Gitu. Mungkin kawan-kawan bisa sendiri menyimpulkannya. Dan kemudian kita lihat basicnya. Di sini goresan halus, namun sudah keliling. Terdapat goresan lurus ya. Memang halus, namun dia keliling, merata, semuanya habis. Bolak-balik sama. Nah, itu yang saya maksud. Di sini lihat dari piston ini belum lama bongkar mesin. Kita membenarkan laporan yang diberikan dari si pemilik motor. Ini piston masih baru. Coba bagian ring kita buka dulu. Kita lihat. Oh, habis. Kita buka pennya aja ya. Piston ini saya akan mencoba memasukkan piston ini ke blok silindernya lagi. Kita masukkan. Tuh. Di sini piston sudah oblak. Coba lagi. Tuh. Ya. Coba lihat, sudah oblak. Perhatikan dengan seksama kawan-kawan. Piston itu sudah betul-betul oblak. Nah, selanjutnya coba kita lihat di sini. Oke, coba dilihat sepintas, kita lihat dulu. Nah, ini di dinding silinder ini sudah ada seperti bertangga-tangga, itu ya, efek dari menipisnya liner yang berefek dari bantingan ring piston. Tuh. Nah, ini efek dari bantingan ring piston terhadap liner sehingga bergelombang menggaris 3. Kelihatan ya kawan-kawan ya. Nah, ini ada membayang 3 ya. Itu bekas dari goncangan ring piston, garis yang 3 yang di sini. Nah, ini. Oke, coba kita lihat sekali lagi. Kita lihat ya. Kita masukkan pistonnya. Gini ya piston. Nah, artinya piston sudah betul-betul oblak. Terkadang saya tertawa melihat hal seperti ini. Gitu.
Mengapa hingga terjadi demikian? Ini merupakan kesalahan pada penyusunan ring piston. Dan kemudian coba kita lihat di sini lagi. Coba kita lihat. Di sini sudah koma berapa? Apakah masih 0 atau mungkin sudah 25 atau 50? Coba kita lihat. Di sini piston sudah ukuran 75. Ini ya kawan-kawan ya. Artinya sudah 3 kali dilemer. Terhitung dari 0 itu bawaan pabrik. 25 itu 1 kali lemer. Oversize 50 itu kedua kali. 75 ketiga kali. Selanjutnya apabila kita melakukan lemer kembali, ini akan oversize ke 100. Kita akan menggantikan piston ke ukuran 100. Hal ini bisa terjadi disebabkan karena adanya serbuk yang mengikis dinding liner ketika blok ini setelah atau seusai dilemer. Itu sebabnya saya bilang pada video sebelumnya, ada kala bagusnya itu liner dipoles kembali sehalus mungkin, bahkan semengkilap kaca. Coba lihat sepintas kawan-kawan. Coba kita lihat ya. Ini ring pistonnya, sini tipis, sini agak menipis, sini masih tebal. Kelihatan ya, artinya terdapat pengikisan terhadap liner. Saya tidak bisa mengatakan piston tidak bagus, itu tidak mungkin. Di sini piston original. Dan kemudian apabila dikatakan lemerannya tidak bagus atau korterannya tidak bagus, itu juga tidak mungkin. Kenapa saya bilang begitu? Di tiap mesin bubut atau mesin korter itu si pisau cutting atau si pisau pengikis itu diukur dengan hitungan sesuai dari piston, jadi tidak mungkin salah. Ketika silinder ini dipoles setelah dari di proses pengikisan, itu dipoles kembali, itu sekesat mungkin tidak jatuh begini tuh. Nah, artinya terdapat pengikisan. Apa kira-kira penyebab dari pengikisan itu? Pertama, bisa jadi disebabkan oleh pengikisan oleh partikel atau serbuk-serbuk yang tidak kasat mata. Yang kedua, tidak teraturnya susunan ring piston, itu mempengaruhi sekali. Dan yang ketiga, terdapat pori-pori atau garisan pada liner, dinding liner itu. Nah, itu penyebabnya piston ini akan oblak seperti ini. Saya contohkan sekali lagi sampai kawan-kawan bosan melihatnya. Nah, oke, kita lanjutkan. Selanjutnya pengecekan di bagian komponen yang berperan sebagai kompresi. Coba kita lihat. Oke, botol sudah goyang ya. Tuh, botol goyang. Kemudian di sini klep sudah tajam. Yang setting sudah dalam. Apabila klep baru masuk itu pasti gantung. Nah. Oke, kita sekaligus penggantian seating, botol, dan klep set.
Dan di sini klepnya juga gantung. Ini mengkilap rata ya untuk in. Di sini ada belang hitam. Coba kita lihat ya keraknya ya. Baru aja kemarin membahas konten seputar liner, udah ada yang kejadian korban malpraktek yang garap showroom Ahas. Waloh, Masya Allah, sudah oblak, efek tidak dipoles. Mustahil bagi saya 0,75 sudah oblak. Kecuali sudah 0,175 itu wajar, pengikisan lebih cepat. Innalillah. Setelah kita menggantikan bagian komponen klepnya serta seating klep yang sudah habis, dan di sini sudah kita skor dengan rata. Begitu juga dengan yang satunya, bagus. Baik kawan-kawan, cara memastikan klep yang kita skor ini sudah rapat atau belum, itu dengan cara kita memasukkan bensin ke sini. Oke, kita masukkan datar ya, biar kelihatan dengan rata bensinnya. Lalu kita tiup bagian klep di bagian sini. Oke, gelembungnya sangat tipis sekali ya, bahkan hampir tidak ada. Yang menjadi titik ketentuan, apabila di sini ada kebocoran, semakin besar gelembung yang ada dari sini atau bahkan meniup gitu ya, seperti minyak goreng yang mendidih gitu, itu artinya bocornya semakin parah. Semakin bocor di sini akan kelihatan di sini kawan-kawan, seperti yang saya tiup tadi. Nah, dan kemudian di sini coba kita lihat klepnya basah atau kering, sedangkan posisi ini penuh. Ini penuh ya. Di sini kita coba kita lihat ada nggak basah. Kalau dia masih basah, ada bayang-bayangan bensin, itu artinya terdapat kebocoran. Di sini sudah tidak ada ya, sudah aman, kering. Nah, kalau seandainya bocor dia membayang seperti ini, saya longgarin ya. Nah, ini bocor, nampak ya membayang di klepnya. Oke, coba kita bersihkan lagi. Oke, tidak ada membayang ya, artinya aman. Apabila sudah rapat seperti ini, itu dijamin 1 kali engkol pada saat setelah perakitan itu pasti hidup. Tapi dengan catatan, syaratnya itu dengan pengapian lancar dan sistem pengkabutan minyak itu bagus, itu dijamin 1 kali engkol hidup apabila kompresi sudah rapat, gitu ya kawan-kawan ya. Oke, kita akan lanjutkan ke bagian pemolesan piston. Baik kawan-kawan, sebelum kita melanjutkan ke proses poles ulang untuk liner atau boring yang sudah kita lemer, sini kelihatan ya, sudah mengkilap. Namun masih ada garis atau serat halus pada dinding liner. Itu tugas kita untuk mempoles ulang. Nah, di sini sebelumnya saya amplas dulu ya, supaya nanti saat selesai mempoles kita tidak perlu memegang amplas atau sejenisnya. Yang dikhawatirkan serbuk pada amplas akan jatuh ke liner kembali, artinya pemolesan kita sia-sia. Oke, setelah selesai tahap pembersihan bekas-bekas dari packing lama, selanjutnya kita cuci dulu bagian celah luar, jangan sampai ada pasir. Nah, ini banyak pasir ya kawan-kawan ya. Ini akan mengganggu kita nantinya dalam proses pemasangan atau perakitan.
Ini kita bersihkan dulu celah-celah luar semuanya. Oke, beres ya kawan-kawan ya. Nah, di sini seperti biasa kita akan tes dulu. Kita akan tes, kita bilas dulu pakai bensin yang bersih. Nah, di sini sepintas sudah bersih ya kawan-kawan ya. Sudah bersih. Coba kita lihat ke atas. Sepintas memang bersih ya, sudah mulus. Ini di luar dari kasat mata pasti masih banyak serbuk-serbuk besi yang tidak kelihatan, kikisan dari mesin bubut. Itu wajar. Oke, kita poles dulu ya kawan-kawan ya. Sini kita memasukkan seperti biasanya, kita akan memasukkan pasta batu hijau yang sudah kita lebur menggunakan oli supaya menghilangkan serat pada dinding liner, menghilangkan garis-garis yang seperti tampak tadi. Oke, kita ambil dulu kertas yang sejenis dari karung semen, boleh. Nah, sini kelihatan ya, ini hitam. Oke, ini belum saya cuci. Kita poles terus ya. Dan ini hasilnya. Nah, di sini belum saya cuci ya. Baru tahap pemolesan. Lebih apa ya? Lebih bening ya. Hampir tidak ada garis-garisnya. Hampir tidak kelihatan garis-garisnya ya kawan-kawan ya. Sudah lebih bening. Ini setelah dipoles namun belum dibilas. Oke, kita cuci aja langsung. Seperti biasa saya selalu mengingatkan, jangan sampai ada sisa-sisa pasta atau sisa-sisa dari batu hijau untuk pemolesan kita tadi. Untuk menentukan apakah masih ada sisa-sisa dari batu hijau atau pastanya tadi, itu terasa di tangan ya, agak licin gitu. Seakan-akan seperti sabun dia kawan-kawan. Nah, ini setelah kita bilas makin cerah. Oke, ini setelah kita poles ya kawan-kawan ya. Hari sudah maghrib. Nah, ini sudah kita poles dan sudah kita bilas.
Coba lihat. Cantik juga ya, kelihatan dari boring. Tuh. Jagoan papa lagi ngapain? Jagoan papa. Han. 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 Sini. Dan selanjutnya kita akan menaikkan mesin ke rangka. Langsung saja. Oke kawan-kawan, kita sudah selesai naikin mesinnya ke rangka. Selanjutnya kita akan menghidupkan dan proses running atau pematangan piston.
Seperti yang saya jelaskan pada saat proses rakit mesin, apabila klepnya sudah rapat atau dengan kata lain kompresi padat, dijamin 1 kali engkol pasti hidup. Yuk sama-sama kawan, kita praktekin langsung. Oke, mesin sudah hidup, suara nyaring, tidak ada sama sekali suara kasar, dan kemudian asapnya sudah hilang, artinya sudah tidak makan oli lagi ya, itu dijamin. Lamsamnya juga stabil. Oke, motor sudah hidup dengan normal. Dalam 1 kali engkol langsung hidup. Sebagai akhir dari kesimpulan, penyakit dalam piston yang oblak, ketika motor kawan-kawan dalam jangka dekat setelah pembongkaran mesin sudah ngasap atau ngebul putih kembali, itu saya yakin dalam tahap pemasangan itu serba instan. Yang dimaksud dengan serba instan ini serba cepat, main cepat tapi tidak tepat, itu ya kawan-kawan ya. Dalam hitungan bulan sudah ngasap putih kembali atau ngebul putih, itu saya jamin itu kurang maksimal dalam pemasangan atau serba asal, serba buru-buru, serba cepat namun tidak tepat. Dan apabila mengikuti langkah-langkah seperti pada tutorial saya ini, insya Allah saya jamin ya. Namun di samping itu saya butuhnya juga kerjasama oleh pemilik motor. Dalam tahap running itu kalau bisa jangan dibawa jalan dulu, itu ya. Sering salah kaprah, setelah turun mesin langsung bantai untuk kerja, bahkan di atas 4 jam untuk perjalanan si motor yang baru dibongkar ini. Jangan ya kawan-kawan ya. Itu saja sih. Jadi pokok dari utamanya adalah ketelitian mekanik serta kerjasama dari si pemilik motor itu harus seimbang. Sebagus-bagusnya pegangan mekanik, kalau si pemilik motor tidak ikut bekerja sama dalam perawatan, itu sama saja. Sebaliknya, sebagus-bagusnya si pemilik motor dalam merawat, namun ketika pembongkaran si mekanik ngasal dalam pembongkaran, itu saya jamin juga tidak awet. Itu sejalan kawan-kawan. Oke, cukup sekian video saya pada kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share atau bagikan. Oke, cukup sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.